Selamat siang, berjumpa lagi dengan Taman Keselamatan Lalu Lintas. Nah, bersama saya Istianese, hari ini kita akan membahas tentang menyeberang. Nah, banyak hal yang akan kita bahas tentang menyeberang, tentang di mana kita akan menyeberang dan bagaimana cara kita menyeberang. Nanti juga kita akan praktek menyeberang. Nah, bersama saya hari ini sudah ada Kak Rustam. Halo Kak Rustam. Halo teman-teman, selamat siang. Nah, tadi hari ini Kak Isti sudah ada bersama Kak Rustam. Hari ini kita akan membahas tuntas tentang menyeberang. Nah, yang pertama akan kita bahas tentang menyeberang adalah di mana kita boleh menyeberang dan di mana kita tidak boleh menyeberang. Karena tidak semua tempat itu boleh untuk menyeberang. Nah, untuk itu akan dijelaskan oleh Kak Rustam nih tentang di mana dan tidak diboleh menyeberang dan di mana kita boleh menyeberang. Silakan Kak Rustam. Iya, terima kasih Kak Isti atas waktunya. Nih, teman-teman, seperti yang dikatakan Kak Isti tadi, ada di tempat di mana kita boleh menyeberang dan tempat di mana kita tidak boleh menyeberang ya, teman-teman ya. Nih, kita yang pertama akan membahas tentang di mana kita boleh menyeberang ya, teman-teman ya. Nih, yang pertama, teman-teman, nih, tempat menyeberang itu kita harus berada di zebra cross. Kita ulangi, tempat menyeberang itu kita harus berada atau mencari yang namanya zebra cross. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu jembatan penyeberangan ya, teman-teman ya. Nih, mungkin kalau seperti jembatan penyeberangan itu mungkin di kota-kota besar itu sudah ada seperti Jakarta dan lain sebagainya. Nah, nih, kembali ke tempat penyeberangan tadi ya, teman-teman ya. Tempat penyeberangan itu dinamakan dengan zebra cross ya, teman-teman ya. Kenapa kita sebut dengan zebra cross? Karena bentuknya itu seperti warnanya tuh seperti hitam putih ya, seperti zebra. Nah, itu tadi nama tempat menyeberang ya, teman-teman ya. Nah, biasanya teman-teman, tempat menyeberang seperti zebra cross ini itu berada di tempat-tempat yang vital, seperti di dekat lampu apil, kemudian di dekat sekolahan dan tempat-tempat keramaian dan tempat-tempat vital seperti itu ya, teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, tempat di mana kita tidak boleh menyeberang ya, teman-teman ya. Nih, tempat di mana tidak boleh menyeberang itu ada 3, teman-teman ya. Yang pertama, di tanjakan dan di turunan. Itu yang pertama ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, di tempat yang terhalang ya. Kemudian yang ketiga, di tikungan atau di belokan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman ya. Nih, kenapa kita tidak boleh menyeberang di tanjakan maupun turunan? Karena ketika pengendara lalu lintas itu, misalnya mobil atau motor ya, teman-teman ya, ketika melewati tanjakan atau turunan, itu otomatis kecepatan pengendara itu akan semakin tinggi ya, teman-teman ya. Nah, itulah kenapa kita tidak boleh menyeberang di tanjakan maupun di turunan ya, teman-teman ya. Itu yang pertama. Karena apa? Kalau kita menyeberang pas di tanjakan maupun turunan, nah, itu akan sangat berbahaya untuk keselamatan kita ya, teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tempat yang terhalang ya, teman-teman ya. Misalnya, nah, ketika kita akan menyeberang itu ada jalan mobil di kanan kiri kita tidak boleh langsung menyeberang, langsung nyelonong, itu nggak boleh. Apalagi nanti anak kecil ya, teman-teman ya. Itu nggak boleh karena tidak akan terlihat oleh pengendara jalan lainnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh menyeberang di tikungan ya, atau di belokan, teman-teman. Karena apa? Ketika seseorang itu mengendarai sepeda motor atau mobil, ketika melewati tikungan, pasti orang tersebut tidak akan melihat ada orang yang menyeberang. Jadi itu sangat berbahaya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, perlu diingat tadi, tempat yang dimana kita boleh menyeberang ada 2. Yang pertama di zebra cross, kemudian yang kedua di jembatan penyeberangan ya, teman-teman ya. Dan tempat di mana kita tidak boleh menyeberang itu ada 3. Pertama di tanjakan maupun turunan, kemudian yang kedua di tempat yang terhalang, kemudian yang ketiga di tikungan atau di belokan. Nah, seperti itu, teman-teman ya.
Tuh, kita kembali ke Kak Isti teman-teman. Ya, itu tadi kita sudah belajar tentang di mana kita boleh menyeberang dan di mana kita tidak boleh menyeberang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara menyeberang. Nah, kalau di Taman Keselamatan Lalu Lintas ini kita punya cara menyeberang ya, teman-teman. Kita punya 4T. Nah, cara menyeberang itu kita ringkas menjadi 4T. T yang pertama adalah tunggu sejenak. Nah, kalau kita mau menyeberang, kita harus tunggu. Berdiri di pinggir jalan dulu, jangan bergerak dan jangan melakukan gerakan yang mendadak ya. Kita berhenti, tunggu dulu di pinggir jalannya. T yang pertama. T yang kedua adalah tengok kanan. Kita tengok atau menoleh ke arah kanan, kita lihat situasinya ya, kendaraannya ada enggak, terus kalau ada yang klakson tin tin itu jangan nyebrang dulu, tandanya ada kendaraan yang mau lewat. Nah, kita harus tunggu dulu. Nah, T yang ketiga adalah tengok kiri. Kita juga lihat ke sebelah kiri ya. Sama, kita lihat dengan mata, dengarkan dengan telinga. Kita suara kendaraan ada tidak, ada yang klakson tidak. Itu T yang ketiga. Tengok kiri. Terus T yang keempat adalah tengok kanan lagi. Dilihat lagi ke sebelah kanan ya untuk kedua kalinya. Untuk memastikan sebelah kanan adalah benar-benar aman untuk menyeberang. Kalau sudah aman, tidak ada kendaraan yang ramai, baru kita menyeberang dengan hati-hati ya, tidak boleh berlari. Itu tadi 4T ya. T yang pertama adalah tunggu sejenak. T yang kedua tengok kanan. T yang ketiga tengok kiri. T yang keempat tengok kanan lagi. Nah, biar teman-teman atau adik-adik anak-anak mudah mengingat cara menyeberang, biasanya di Taman Lalu Lintas kita ada tepuk menyeberang. Hari ini kita akan kasih tahu ya tentang cara menyeberang dengan tepuk menyeberang. Perhatikan Kak Isti dan Kak Rustam ya. Kita mulai Siap? ya. Nah, 1, 2, 3, tepuk menyeberang. Tunggu sejenak. Tengok kanan, tengok kiri, kanan lagi, hati-hati. Nah, mungkin biar lebih apa lagi, kita akan satu kali lagi untuk tepuk menyeberang ya. Siap? Perhatikan Kak Isti dan Kak Rustam ya. 1, 2, 3, tepuk menyeberang. Tunggu sejenak. Tengok kanan, Tengok kiri, kanan lagi, hati-hati. Nah, Ya, itu tadi kita sudah belajar menyeberang dengan cara tepuk ya. Nah, sekarang biar teman-teman benar-benar hafal dan juga mengerti tentang bagaimana cara menyeberang yang baik dan benar, kita akan praktek. Ikutin Kak Isti ya, kita akan praktek menyeberang. Nah, hari ini Kak Rustam yang akan mempraktekkan tentang cara menyeberang. Nah, pertama-tama kita harus mencari zebra cross. Nah, kebetulan di Taman Keselamatan Lalu Lintas ini ada zebra cross nih. Dilihat kan nih? teman-teman ya, nih. Nih zebra crossnya nih. Nah, ada yang garis hitam putih ini adalah zebra cross. Itu yang pertama, kita cari zebra cross. Terus yang kedua, kita harus menunggu. Karena kita zebra crossnya di lampu apil, kita tunggu lampu apilnya sampai nyala merah. Nah, sudah merah, kemudian kita harus ingat 4T. Pertama, tunggu sejenak. Terus tengok ke kanan, tengok ke kiri, tengok ke kanan lagi, baru kita menyeberang dengan hati-hati. Nah, tidak boleh berlari ya saat teman-teman menyeberang tadi ya. Jadi setelah kita melakukan 4T, teman-teman menyeberang dengan hati-hati, tidak boleh berlari. Tetapi juga jangan jalannya pelan kayak siput ya. Nah, kita harus jalannya jalan cepat biar kendaraan tidak menunggu terlalu lama. Apalagi kalau kita menyeberang di tempat yang tidak ada zebra crossnya dan lampu apil. Nah, itu kita harus menyeberangnya benar-benar sangat hati-hati. Praktekkan 4T. Nah, baru kita menyeberang dengan hati-hati ya Kak Rustam ya. Iya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu ya tema hari ini tentang menyeberang Kak Isti ya. Iya, hari ini kita sudah membahas tentang cara menyeberang, di mana kita menyeberang dan di mana kita tidak boleh menyeberang ya. Mau dipraktekkan ya, mulai hari ini kita menyeberang dengan 4T.
Tunggu sejenak, tengok ke kanan, tengok kiri, dan tengok kanan lagi. Kalau aman, baru kita menyeberang dengan hati-hati ya. Nah, oke teman-teman, hari ini pembahasan tentang menyeberang sudah cukup ya. Sudah banyak yang kita bahas hari ini. Nah, kita akan ketemu lagi di lain waktu dengan bahasan lain yang lebih menarik. Oke teman-teman, mulai hari ini mari kita menjadi orang yang tertib berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan juga untuk orang lain. Oke, sampai ketemu lagi bersama saya Kak Isti, dan hari ini kita ada Kak Rustam. Sampai ketemu lain waktu. Dadah.